Hai The Healers, saya Dr. Ami Alfiah Nur Alam. Simak diskusi sehat, health and lifestyle highlights. Health and lifestyle highlights. Love yourself that much to put health as your lifestyle priority. Join Health and Lifestyle Highlights with Dr. Ami Alfiah Nur Alam, specialist radiology consultant, and other guest speakers. Hosted by Indah Firdaus. Every Thursday, 7 to 8 p.m. Only on The Hills Radio. The Hills Radio. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Healers, balik lagi barengan gue Indah Firdaus malam hari ini. Dan seperti yang udah gue informasikan tadi, kalau setiap hari Kamis kan udah tahu ya, dari jam 7 sampai jam 8 kita punya Health and Lifestyle Highlights. Dan malam hari ini kembali mengundang Certified Master in Life Coaching, dokter jadinya Coach Santi Indriani, dan tentunya masih bersama moderator Dr. Rahmi Alfiah Nur Alam, spesialis radiologi konsultan, and of course hosted by me. Topiknya seru nih, kacamata The Healers, kacamata yang bisa kita pakai untuk melihat gimana sih hidup ini. Ada dua katanya, ada kacamata cinta dan kacamata ketakutan atau fear glasses versus love glasses. Langsung aja kita sapa ya. Halo, selamat malam Dr. Ami dan juga Coach Santi. Selamat malam. Halo, Mbak Indah. Apa kabar? Sehat semua? Salam Dokter Ami, salam sehat. Alhamdulillah. Sesuai dengan warnanya ceria-ceria Mbak Indah kayaknya. Ya. Aku warnanya lagi bubble gum, Dokter Ami ungu, merona juga, and then Coach Santi juga membara. Seperti itulah kehidupan ya. Oke, silakan Dokter Ami, langsung kita bridging. Terima kasih banyak Mbak Indah. Coach Santi, terima kasih lagi ya waktunya untuk malam ini. Tapi sebelum kita mulai, saya mau nyapa dulu The Healers yang di Perth, Australia. Ada Bu Astrid Fasile, ada Diatin, siapa ada Mbak Wikegur, ada Nila, dan banyak-banyak lagi deh teman-teman di situ ya Mbak Santi ya. Iya, semua teman-teman yang ada di Perth ya. Keren sekali loh di sana deh. Udah summer ya, panas ya. Dan The Healers di mana aja berada, semoga sehat-sehat. Udara udah mulai berubah, ada yang memasuki summer, ada yang masuki winter ya. Yang penting kita pakai kacamatanya yang penuh cinta aja sesuai malam ini. Oke, nggak berlama-lama, silakan Coach Santi. Iya. By the way, Dokter Ami mau ngingetin lagi nih untuk The Healers semua bisa ikutan tanya jawab nanti ya setelah Coach Santi menjelaskan di 0811 829 839 atau di DM Instagramnya The Healers Radio nih Dokter Ami dan Coach Santi. Iya, boleh. Betul. Aku juga udah ada beberapa pertanyaan dan teman-teman yang lain juga, Bu Sri, kita say hello juga ya. Yang sebentar lagi datang ke Jakarta. Yuk, katanya banyak yang mau foto-foto nih dengan Coach Santi kalau ke Jakarta nanti. Bu Astrid, sehat selalu, selamat mendengarkan. Oke, silakan Coach. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih for having me. Terima kasih Dokter Ami. Aduh, aku tersanjung sekali ya. I'm so happy to be here tonight. Terima kasih for having me lagi. Dan buat The Healers yang ada di luar sana ya, yang lagi mendengarkan, salam sayang dan salam cinta dari saya, dari Perth. Malam ini topik kita adalah fear glasses versus love glasses. Topik ini adalah untuk melihat baik dan tidak baiknya hidup kita dipengaruhi oleh kacamata mana yang kita pilih untuk memakai untuk melihat dunia. So interesting ya Mbak Indah ya. Jadi tujuan dari topik ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa ada dua kacamata yang bisa kita pakai untuk melihat dunia, yaitu yang nomor satu kacamata cinta dan yang satu lagi kacamata ketakutan. Persepsi dan pengalaman hidup kita tergantung dengan kacamata mana yang akan kita kenakan untuk melihat kehidupan. Interesting sekali ya. Oke. Kita masuk konten langsung ini. Yes, boleh, silakan. Oke, today hari ini ya yang akan kita bicarakan itu adalah apakah fear glasses dan love glasses itu kalau kita memakai kacamata ketakutan dampaknya apa, kalau kita memakai kacamata cinta dampaknya apa, dan ada step-step atau trik bagaimana caranya kita merubah kalau kacamata yang kita kenakan sekarang fear itu menjadi kacamata cinta. Dan seperti biasa ada kesimpulan juga ya. Alright.
Kita langsung masuk ya Mbak, untuk konten nomor 1 adalah apakah fear glasses dan love glasses itu. Kacamata ketakutan dan kacamata cinta adalah metafora atau analogi dari 2 sudut pandang atau persepsi atau pola pikir yang berbeda yang mempengaruhi bagaimana seseorang itu melihat atau merespon keadaan atau dunia di sekitarnya. Jadi rumusnya ini adalah lensa masuk ke kita ya, kita pakai kacamata lensa, masuk ke cerita, habis itu masuk ke rasa. Itu rumusnya. Gimana? Kacamata. Kita pakai kacamatanya dulu. Kacamata itu akan memberikan cerita. Dan cerita itu akan memberikan kita rasa. Itu rumusnya. Kita bahas dulu ya, kacamata ketakutan. Apakah kacamata ketakutan? Kacamata ketakutan adalah cara pandang di mana seseorang itu cenderung melihat dunia atau segala sesuatu itu dengan prasangka yang negatif atau ketakutan. Karena lensa yang kita pakai itu adalah lensa negatif, jadi yang semua kita lihat bagaimanapun bagusnya akan kelihatan negatif. Bayangkan ini, kalau yang kelihatan bagus aja bisa negatif. Apa kabar yang negatif coba? Saya kasih contoh ya, nih misalnya ada Miss Universe lewat, Dr. Emi. Kan itu sudah terpilih perfect ya. Kalau kita pakai kacamata ketakutan, ya, pasti itu ada hal negatif yang kita bisa lihat dari kacamata itu. Misalnya, bulu matanya, misalnya panjang sebelah. Julid ya, timbul julid. Oke. Gitu. Udah tinggi juga, kenapa harus pakai high heel sih? High heel. Misalnya ya. Atau misalnya, kayaknya nggak matching deh itu sabuknya sama celananya or whatever it is. Jadi yang kita lihat itu ada aja negatifnya. Contoh lagi kalau di dunia pekerjaannya. Kalau di dunia pekerjaan, misalnya nih kita selalu punya teman yang bubbly, yang sosialnya bagus, ilmunya bagus, knowledge-nya bagus, ya. Terus dia tiba-tiba dapat promosi. Kalau kita tuh melihat dari kacamata takut, kacamata fear glasses, pasti itu komennya bakal kira-kira seperti ini. Of course lah, ya iyalah. Dia kan pandai menjilat. Ya iyalah, Bo. Gitu. Dia pandai ngambil hati. Padahal kita jadi nggak melihat potensi positifnya teman kita ini. Karena kita memakai fear glasses. Ada pertanyaan so far Mbak Indah atau Dokter Ami? Boleh dilanjut dulu kali ya Dokter Ami ya? Lanjut ya, lanjut dulu ya. Dampak memakai kacamata ini, kalau kita memakai kacamata fear, kita tuh jadi gampang stres dan gampang cemas. Kita suka merasakan negatif energi ya, jadi bahagianya itu jadi susah. Terus sering merasa tegang dan takut, padahal situasinya oke-oke aja, nggak terlalu bahaya. Jadi kita melihatnya itu ke positif. Dan kesehatan mental juga bisa terganggu ya, apalagi Dokter Emi ini pasti master banget di sini ya. Kalau intensitas kecemasan tinggi, of course lah ya, bisa mengaruh ke kesehatan fisik. Karena kecemasan kronis itu bisa mengakibatkan kita kurang tidur. Kita kurang tidur itu bisa mengakibatkan kita moodnya berubah, cepat marah, negatif emosi itu cepat terpancing, dan ke kesehatan mental atau fisik yang lainnya. Satu lagi ya, mereka itu attract negatif vibe. Jadi suka ketiban apes. Kalau pakai kacamata ini itu suka ketiban apes. Terus keterbatasan pertumbuhan pribadi dan karir. Karena takut gagal, jadi pikiran negatifnya itu susah maju dan ketinggalan base rezeki. Secara base rezeki itu kan nungguin orang-orang yang vibe-nya bagus. Terus hidup-hidupnya nggak tenang karena mereka suka berburuk sangka dan capek.
negatif energi itu aduh capek banget, itu exhausted. Melelahkan Dan ya. mereka juga krisis bersosialisasi ya karena negatif vibe, jadi mereka nggak disukai, banyak lonely, banyak nggak banyak teman, banyak suka digibahi, suka dikomplain dan mengkomplain, dan mereka biasanya suka bersyukur. Karena itu mereka jadi gampang depresi. Oke. Yes, berarti itu tadi penjelasan dari kacamata negatif ya atau fear glasses ya. Betul. Oke. Ya, Betul. Dokter Ami dan Coach Santi, ini nanti kita break dulu ya setelah ini karena tadi udah dibahas definisinya dari fear glasses, kemudian dampaknya ketika kita pakai kacamata itu, Dokter Ami dan juga Coach Santi, dan pastinya tadi udah ada pertanyaan yang masuk juga Dokter Ami ya. Udah. Oke. Tapi kita masuk ke lagu dulu ya. Setelah ini bakal dibahas apa Coach Santi? Kacamata cinta. Kacamata cinta. Ini lagu apa nih Mbak? Kita Dokter Ami mau request lagu nggak nih? Ada yang mau request nggak teman-temannya? Kalau yang mau kita puterin I Believe I Can Fly-nya R. Kelly. Iya nggak apa-apa sih soalnya kan mestinya minta lagunya Mbak Wike Gur ya. Boleh abis ini ya nanti ya lagu kedua ya. Oh mari. Lagu kedua nanti aku siapin lagunya Mbak Wike Gur. Pertanyaan yang minggu lalu Mbak belum dijawab. Tanya lagi. Siap. Oke silakan Mbak Indah. Oke, jadi The Healers jangan kemana-mana. Sekali lagi kita masih akan kembali lagi dalam Health and Lifestyle Highlights malam hari ini pastinya bersama Coach Santi dan juga Dr. Ami, and of course still with me Indah Firdaus. Stay tune. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Healers, I Believe I Can Fly from R. Kelly. And you are still with me, Indah Firdaus, dalam Health and Lifestyle Highlights malam hari ini. Tentunya bersama Certified Master Life Coaching, Coach Santi dan juga Dr. Ami. Oke, kembali lagi kita ngebahas tentang fear glasses versus love glasses. Tadi kita udah bahas tentang definisinya dari fear glasses, terus dampaknya ketika kita pakai kacamata itu. Sekarang ke yang love glasses. Silakan. Ya, tadi juga Dokter Ami. Ya, silakan Dokter Ami. Dari The Healers Diana katanya, aku tuh kok seneng banget dengar suara Mbak Indah. Aduh, makasih. Dengan siapa? Dia pakai telinga kacamata yang love glasses. Bukan glasses tapi ya earphone kali ya. Iya. Jadi salam buat ini katanya. Salam kembali. Terima kasih. Thank you for tuning in. Diana. Oke, jadi tadi baru gabung dia tapi dia udah dengar suaranya. Jadi tadi pakai kacamatanya yang semuanya dilihat buruk-buruk Bu Diana ya. Nah, ini lanjut sama Coach Santi tentang bagaimana kita menggunakan kacamata cinta. Silakan. Yo, this is my favorite. Mari kita lanjut ya. Yang sekarang adalah kacamata cinta. Apakah kacamata cinta itu adalah cara pandang seseorang melihat dunia dengan prasangka yang positif, penuh kasih sayang dan penuh empati. Nah, karena lensa yang kita pakai itu adalah lensa positif, jadi semuanya yang kita lihat itu walaupun biasa-biasa saja, kelihatannya itu jadi indah, jadi bagus. Kebayang nggak? Kebalikannya dari yang tadi ya. Kalau yang negatif aja bisa terlihat bagus. Waduh, bagaimana itu? Kalau yang baik. Pasti itu kelihatan lebih grateful heart ya, lebih indah lagi. Aku kasih contoh nih ya. Kalau tadi itu kan Miss Universe lewat gitu ya, kelihatannya jadi biasa ada aja gitu ya, yang hidungnya lah, yang nggak matching lah, yang bulu matanya lah, ada aja yang kita komplain. Nah, kalau misalnya ini itu bukan Miss Universe, tapi Dok Chan kita ya, dokter cantik kita lewat. Gue lagi. Iya kan? Itu yang terlihat pasti yang bagus-bagusnya. Ini orang indah sekali, enak kali dipandang ya. Senyumnya, tulusnya, baiknya, sorot matanya. Itu auranya yang terlihat. Dalemannya, bukan luarannya. Appearance-nya sudah nggak jadi masalah. Pernah dengar nggak apa your inner self? Apa kecantikan dalam itu memancar. Ini cuman kacamata cinta yang bisa melihat. Kacamata fear tidak bisa melihat ini. Contoh kalau misalnya kita melihat ada teman kita tuh sukses ya. Yang kita lihat itu jadi kayak begini. Ceritanya itu jadi begini. Lensa masuk. Remember lensa jadi story ya. Story jadi rasa.
kita tuh jadi ikutan happy karena kita melihat story kita, oh my god, dia bener-bener deserve it. Oh my god, yang nggak kaget aku kalau dia yang dapet karena dia suka beli, karena dia pinter banget ngomong, pinter banget dia itu empatinya, bagus banget dia berinteraksi dengan sosial. Pengen aku belajar. Jadi ketika ada teman yang dipromosi, kita jadinya ikutan bangga. Bahagia ya. Ya, bisa ikut bahagia itu gampang banget. Instead of sirik ya. Instead of sirik. Nah, dampak memakai kacamata ini indah sekali ya, karena kita itu jadi penuh kasih sayang. Kita berempatinya itu tinggi. Bahagianya gampang dan energinya bagus sekali. Terus hidupnya tenang karena mereka tidak suka berburuk sangka, tapi mereka berbaik sangka. Mereka itu penuh berkah karena mereka mudah bersyukur. Orang-orang yang pakai kacamata cinta udah dijamin bersyukurnya gampang sekali. Karena mereka makan nasi sama sambal sama telur dadar aja, indahnya sudah banget. Udah nikmat banget ya. Iya, betul. Dan karena mereka itu kacamatanya bagus, jadi sehat badan, jiwa, dan pikiran. Karena hatinya jernih. Ya, dan mereka juga tahan banting. Karena dalam keadaan apapun, dia dibanting di dalam keadaan apapun, dia itu masih bisa melihat kebaikan di dalamnya. Yeah. Dia bisa melihat hal yang bagus dalam suasana apapun. Ya. Dan terus hubungannya mereka harmonis biasanya ya, di keluarganya harmonis, pertemanan harmonis, di kantor atau kalau mereka bekerja juga harmonis, kalau sama anak-anaknya mereka juga rukun, begitu biasanya. Terus karirnya cepat naik ya, karena of course mereka berani mengambil risiko karena sudah tidak ada ketakutan, dan mereka bisa memotivasi diri karena mereka tidak memikirkan apa yang kata orang lain bilang. Mereka tuh fokus pada dirinya bertumbuh. Karena mereka fokus, mereka jadi kreatif, inovatif, mereka banyak solusi fokus. Dan kalau diajak ngomong, diskusi, enak banget mereka ini. Dan kualitas hidupnya biasanya baik. Karena mereka berenergi positif ya. Berarti sama kalau kayak yang negatif tadi, kalau attract itu yang kacamata Fear Glasses itu berarti attract negatif, kalau ini attract-nya positif gitu ya Coach ya. Correct. Iya. Nah Coach Santi, setelah ini kan yang mau dibahas itu gimana men-switch ya atau merubah dari Fear Glasses ke Love Glasses. Tapi tadi ada pertanyaan dari Dokter Ami nih yang tadi disampaikan Dokter Ami. Silakan Dokter Ami. Oh ya, ini terima kasih Coach Santi. Selamat malam Mbak Indah. Terus ada juga dari Mbak Diatin di First ngomong lagi. Aku juga seneng banget dengar saran Indah. Aduh, terima kasih banyak. Oh my God, a lot of people ya pakai wearing love glasses tonight ya. It's beautiful. Ya, padahal glassesnya bukan di mata ya. Iya, di telinga. Dipakai pendengaran yang beautiful. Iya. Ya. Oke. Hearingnya ketika kita pakai kacamata glasses itu ear semua ya. Rasa. Alright. Sekarang saya punya kepada Pak Didin. Selamat malam, terima kasih ya pertanyaannya. Nah Mbak Indah dan Coach Santi dia tanyain yang mengenai penggunaan kacamata itu apakah digunakan dari kecil atau diberikan dari pendidikan rumah tangga informal education atau nanti dia bertumbuh karakternya sehingga dia gunakan kacamata itu dari dirinya sendiri. That's very good question I think. Yeah. Wow, Pak Din, terima kasih ya, pertanyaan yang bagus sekali. Kebanyakan ya kacamata glasses ini diinstal dari ketika kita masih kecil. Kalau ketika kita masih kecil itu banyak kejadian yang tidak bagus menimpa kita. Kita otomatis akan mempunyai banyak trauma atau luka batin. Ketika kita luka batinnya banyak, otomatis kacamata yang akan kita pakai itu adalah kacamata trauma respon ya, atau respon trauma. Respon trauma itu ya kacamata fear tadi, kacamata ketakutan. Akan tetapi kalau mereka ini itu adalah orang-orang yang mau tumbuh dan orang-orang yang mau membaik, mereka bisa switching
fear glasses ini menjadi love glasses. Tetapi apabila mereka tidak mempunyai edukasi atau tidak mengedukasi diri untuk merubah keadaannya, ya selamanya dia akan memakai kacamata ini. Oke. Kira-kira begitu Pak Didin, apakah Jadi, pertanyaan kita menjawab? Iya, dia belum komen sih, tapi Ya, terus pendidikan mempengaruhi ya. Ketika kita besar, pendidikan mempengaruhi, lingkungan mempengaruhi, pergaulan juga mempengaruhi. Kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang memakai love glasses, ada kemungkinan kita akan ketularan. Tapi kalau tidak, ya kemungkinan akan memakai kacamata fear glasses. Oke. Semoga menjawab ya Pak Didin. Ya, Pak Ya, Didin tadi di mana belum Dokter Ami? belum dijawab sama Oke, beliau, tapi baik. saya rasa iya sih. Oke. Silakan Mbak Indah. Ya, baik. Ini sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, ada salam dulu nih dari Mercy dan Tasya from Bali. Salam untuk Coach Santi, Dokter Ami dan semua tim The Hills Radio, keren banget katanya obrolannya. Salam Terima kasih, salam cinta. Ya, salam cinta untuk Mbak Mercy dan Tasya di Bali. Sini dong ke Jakarta dong, main ke Mereka studio. Yuk, Iya. kita kopdar yuk. Yuk, Oke. mereka setia banget. Oh, kok. setia Every banget ya. week mereka mendengarkan. Dari episode yang pertama live coaching ya, selalu ngikutin ya. Iya, Oke, betul. iya. Coach Santi, sebelum kita break nih, ada satu pertanyaan nih. Sadar nggak sih orang-orang yang make fear glasses itu sebetulnya? Tergantung di mana mereka berada dalam lingkungannya. Oh, oke. Kalau lingkungannya mereka memakai fear glasses, tidak kelihatan. Oke. Tapi mereka yang sudah memakai love glasses, mereka semua pasti energinya mereka sudah tidak matching. Oke, jadi itu akan mereka sadari ketika mereka berada di lingkungan yang tidak sama-sama menggunakan kacamata fear glasses ya. Betul. Oke, baik. Oke. Jadi mereka terus akan bertentangan Mbak Indah. Iya, iya. Karena yang memakai fear glasses melihat love glasses ini menjadi annoying, ya. Mereka yang sudah memakai kacamata cinta akan menghindar. Oke. Jadi Bahkan sama-sama mereka- tolak menolak ya. Ya betul. Oke, baik. Oke, Dokter Ami dan juga Coach Santi, nanti kita lanjut ya, obrolan berikutnya adalah gimana tadi mengubah kacamata Betul. ketakutan menjadi kacamata cinta ya, Dokter Ami ya dan Coach Santi ya. Dokter Ami nih, request yang tadi disampaikan, kita mau puterin Wah. lagunya dari Lagu pencipta itu Mbak Wike Gur. Oke. Sahabat kita ya, Bang sahabat Andre kita. Hanusa. Iya, tapi ini To Andre all the girl I Hanusanya love ya to before. all the girls I love before ya. Wike Gurnya denger nggak? Ya buat Oke. semua deh yang kita dulu teman-teman pesta. Bu Iya. Astrid, Oke. Nadiatin, Mila dan semua. Siap. Jadi untuk Dan semuanya siapa tadi yang di Bali? ada Mbak Mercy dan juga Tasya. Tasya, Oke. Ayu, Yes. Buat dan semua kalian keluarga juga saya ya. yang lagi dengerin. Oke. Oke, so Mendukung for mereka everybody ya yang semuanya wearing the love glasses tonight, this is a song for you all from Andre Hanusa and Julio Iglesias. And stay tuned terus only on The Hills Radio. We're gonna get back with health and lifestyle highlights, fear glasses versus love glasses. Stay tuned. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Healers Andre Hanusa and Julio Iglesias menumbuhkan cinta ya malam hari ini. Karena pas banget kita lagi ngebahas kacamata cinta di malam hari ini ya. Gimana caranya mengubah kacamata ketakutan menjadi kacamata cinta? Kita tanyakan langsung ya. Oke, we're back dalam Health and Lifestyle Highlights. Dan tentunya The Healers masih bisa ikutan tanya jawab ya di sini di WhatsApp-nya di 0811 829 839. Dan jangan lupa untuk rekaman ulangnya nanti di The Hills TV. Subscribe dari sekarang. Oke, let's get back. We're gonna get back to the topic. Silakan. Terima kasih Mbak Indah, terima kasih Dokter Emi. Mari kita lanjut ya. Bagaimana cara merubah diri dari memakai fear glasses ke love glasses? Jadi ada beberapa strategi ini yang akan kita sampaikan. Basically fear glasses itu adalah, kalau mau disimplify ya, fear glasses itu adalah kacamata negatif, love glasses itu adalah kacamata positif. Kalau misalnya mau disimplify ya. Dan bagaimana cara merubah dari ke negatif menjadi positif, ke fear jadi ke love. Nomor 1 adalah knowledge is power ya.
ilmu pengetahuan itu adalah sumber dari kekuatan. Nah, ini kita ngomong-ngomong begini, ini kan sebenarnya kita lagi installing mindset. Jadi kita mindset sudah masuk. Jadi alam bawah sadar dan alam sadar kita sudah tahu dan sudah mencatat. Jadi harusnya badannya sudah bisa mengikuti awareness-nya. Itu nomor 1. Yang nomor 2, kita harus mengambil keputusan. Mau role play, Mbak Indah, mari kita role play ya. Sama kami, mari kita role play ya. Seru, selalu ada role play. Ini seru ini. Mari kita mengambil keputusan. Put your hand on the heart. Mari kita taruh tangan kita di dada kanan kita, atau kiri nih tangannya, sama aja? Sama aja, kanan kiri, kanan aja, tangan bagus. Kalau aku ngajarin anakku ya. Mari kita mengambil keputusan. Take a deep breath in and out. Nafas lagi 1 kali. And out. Ngomong ke diri sendiri ya. Kalau mulai hari ini saya memutuskan untuk memakai kacamata cinta dan akan meninggalkan kacamata ketakutan saya. Bye-bye fear glasses and welcome love glasses. Tarik nafas in and out. Udah, open your eyes. Kita begitu saja, kita itu sudah berkomitmen kepada diri sendiri ya. Kita sudah ngasih tahu ke alam bawah sadar kita kalau mulai hari ini kita sudah memutuskan untuk belajar memakai kacamata cinta. Nomor 2 ya. That's good ya. Nomor 3. Bersihkan diri dari negatif energi. Karena kita sudah tahu ya, kita bisa mengidentifikasi kita kira-kira sumber ketakutan atau sumber-sumber masalah atau sumber negatif feeling kita itu dari mana. Harusnya kita sudah bisa mengidentifikasi. Kalau kita kebanyakan masalah, seperti yang aku bahas di minggu kemarin ya, kita pakai Kidlin Law. Kalau kita bisa menuliskan semua masalah yang ada di kepala kita ke dalam sebuah buku dengan jelas, 50% dari masalah kita sudah ada jalan keluarnya. Betul. Ya. Nah, setelah kita catat, baru kita selesaikan satu persatu. Ya. Dan terus kalau misalnya kita ada dalam lingkungan yang toksik, kita keluarin. Ya, setuju. Ini yang susah, apalagi kalau misalnya ini family. Mau keluar dari keluarga yang toksik itu memang susah, tapi kita harus mengambil tanggung jawab pribadi. Yang nomor 4 adalah praktek kesadaran diri. Perhatikan pola pikir, reaksi, dan perasaan kita dalam memahami masalah. Kalau ketahuan kita itu suka negative thinking atau suka memakai kacamata fear, segera sadar diri dan ganti kacamatanya. Aku baru ganti kacamata. Dan saya melihat Anda begitu cantik. Karena kalau udah mulai kabur kan kita harus. Oh iya benar, harus sadar dulu ya Dok ya, sadar dulu ini udah mulai kabur nih gitu ya. Ganti kacamata. Sama dengan kalau dengar orang nyanyi ya, kalau orang nyanyinya bagus ya, berarti hearingnya bagus ya. Iya. Oke. Terus yang nomor 5 adalah ubah atau kurangi penggunaan kata-kata yang negatif. Kita tuh sering banget tanpa sadar. Aduh, aku nggak bisa. Kalau kamu udah nggak bisa, ya wes nggak bisa. Saya nggak akan bisa. Dicoba dirubah menjadi saya akan coba. Aku coba dulu deh. Kalau dia aja bisa, why not? Kenapa nggak dicoba? Atau bisa lebih ekstrim nggak sih Coach? Bilang aja langsung saya pasti bisa gitu. Absolutely. If you can elevate that. Tapi kan kalau mau belajar dari yang kecil-kecil dulu. Itu sudah ekstrim Mbak Indah. Mbak Indah bisa melakukan itu. Tapi orang yang sudah terbiasa memakai fear glasses susah loh itu. Daripada stres sendiri nanti ya, udah bilang bisa, pasti bisa terus nggak bisa ya. Jadi stres juga ya. Iya. I will try gitu paling nggak kan. Dari ilmu jiwa juga ada sih namanya self talk Coach. Betul. Self talk itu selalu ngomongnya yang positif ya Dok ya. Saya akan baik-baik saja. Afirmasi ya. Yes. Nah, most of the time orang yang memakai fear glasses ini Dokter Ami, dia itu self talknya membuli diri loh.
See, you do it over and over again. Kamu selalu begini. Mhm. Begitu terus. Look, kamu begitu lagi. Liatin tuh, pantesan aja kamu nggak ada yang nyenengin. Pantesan aja kamu begini. Pantesan aja kamu itu selalu begini. Jadi dia itu self talk-nya itu negatif. Pembuli terbesar itu bukan pembuli yang di luar sana loh. Pembuli diri sendiri itu, our self talk is our enemy actually. Ya, contoh satu lagi ya. Kalau kita bisa misalnya, aduh gagal maning, kita kan suka lah gini lagi, diganti menjadi ini pasti ada pembelajarannya. Saya akan belajar dari kesalahan ini. I'll try again. Saya coba lagi lah. Kita coba lagi lah. Kita coba. Terus yang nomor kita ya, kalau kita harus latih badan kita, jiwa kita, dan pikiran kita tuh melihat hal-hal yang bagus. Especially kalau di Jakarta ya, di jalan, di Jakarta macet. Aduh. Stress level tingkat dewa ya. Iya. Try to fokus melihatnya ke yang bagus-bagus. Misalnya mobil yang bagus-bagus atau jalan bunga-bunga di pinggir jalan. Atau langit coach. Kalau langitnya lagi cerah itu kan bagus banget tuh. Kalau saya lagi macet tuh biasanya lihat langit gitu kan. Ya kan? And try to listen to music. Betul. Terus kalau mendung itu indahnya kayak begini. Walaupun susah ya, walaupun ada pikiran kita nanti aduh jemuran, aduh bagaimana gitu ya. Aduh karakku gitu kan. Try to think blessing banget kita masih hidup. Iya, oke. Ya. Terus yang praktek empati ya. Mulai dari sekarang praktek kasih sayang dan empati, dan itu mulai di sendiri. Praktek untuk menyayangi diri, taking care of yourself, disayang-sayang, ditanyain mau makan apa. Kalau sedih disayang-sayang, bilang it's okay to feel this way. Kamu mau dimanjain gimana? Kamu mau seneng-seneng apa? Kamu mau nonton movie? What do you want? Nanya ke diri sendiri, praktek mencintai diri. Terus kasih ruang dan waktu kalau kita lagi sendiri, kalau lagi sedih ya. Dan yang nomor 8, harus konsisten dan sabar. Ini butuh waktu. It's okay kalau kelewat-lewat ya. Pakai kacamata fear, masih belum bisa, it's okay, it takes time. Itu waktu. Kira-kira itu Mbak E. Mau masuk ke kesimpulan? Ada pertanyaan dulu nggak Dokter Ami? Silakan Dokter Ami. Oh iya, ini ditanyain dari kembali lagi dari Mbak Dina itu. Jadi kalau misalnya bergaul dengan teman-teman kita itu dan kita tahu ada beberapa yang pakai, oke lah ada di healers yang menyampaikan mungkin maksudnya ini adalah lens of fear ya. Kita pakai lensa gitu. Nah, itu apakah bisa kita menarik diri dari mereka atau kita menyampaikan bahwa sebenarnya kamu nih menggunakannya kacamata ini, mestinya pakainya kacamata ini gitu loh. Boleh nggak kind of person ini, orang-orang seperti ini diberi nasihat oleh kita itu lingkungannya gitu ya Dokter Ami ya, teman-teman yang ada di sekitarnya gitu ya? Iya, dia tahu nih temennya suka sirik, suka apa gitu. Terus boleh nggak disampaikan bahwa terus nih kita pakai kacamatanya kacamata lu ganti kacamata deh, kacamata gitu. Boleh nggak orang kita tipe-tipenya? Pertanyaan bagus sekali. Yes, aku setuju. Ini pertanyaan bagus banget. Aku boleh banget. Knowledge is power. Ya, sharing is caring, sharing is loving. Boleh banget diingatkan, dikasih tahu itu boleh banget. But kita harus punya boundaries. Kalau kita harus tahu kalau mindsetnya kita tidak bisa merubah apapun yang ada di luar kita. Remember, ingat ke mindset yang pertama berarti ya semuanya ya. Control what you can control ya. And then your biggest responsibility is yours. Menyampaikan, tapi dia berubah itu kan. Yang paling susah sih berubah karakter. Yang paling susah manusia itu adalah berubah karakter. Pandai-pandainya dia untuk ilmu, tapi karakter agak susah. Iya. Dan kita tidak bisa merubah itu. Itu adalah tanggung jawab pribadi. Jadi tugas kita adalah mengingatkan. Tapi kalau kita tidak didengarkan, ya kita tidak usah sakit hati. As I said before ya sing waras ngalah. Yang mundur kita. Karena kalau enggak, kita ketarik ke negatif energi tersebut.
Tugas kita cuma mengingatkan. Dipakai monggo, kalau nggak dipakai ya nggak apa-apa. Berarti pada saat memutuskan mau ngasih tahu nih coach, kitanya juga sudah harus menyiapkan mental untuk nggak baper gitu ya? Betul. Contoh mengingatkan itu kalau membilangi, mengingatkan atau feedback kan beda. Kata-katanya itu kan beda ya. Kalau misalnya kita, sayang, aku boleh kasih kamu feedback nggak? Energinya sudah positif. Aku boleh nggak kasih kamu kritik positif? Semua kritik itu konotasinya negatif. Jadi pemilihan kata ya. Tapi kalau misalnya, sayang, aku boleh nggak kasih kamu feedback? I think you wearing a fear glasses. Kayaknya kamu banyak pakai kacamata ketakutan deh. Kan beda. Orang menerima beda. Sama kalau misalnya, boleh kasih kritik negatif nggak? Kayaknya kamu banyak fear glasses deh. Of course, orang akan nyolot. Iya. Oke, dan mengingatkan karena tadi diminta untuk mengingatkan, I'm the timekeeper. Tapi sebelum itu mungkin ini Mbak Diatin tuh healers kita dari Perth Australia mengingatkan dia minggu lalu bertanya. Jadi healers maaf ya kita balik ke minggu kemarin. Karena memang udah janji untuk dijawab. Nah katanya tolong dijawab pertanyaan saya yang topik minggu kemarin tentang apa sih narcissistic personality disorder itu, genetic or personality disorder by attitude orang yang bersangkutan. Oke. Narcissistic personality disorder itu berhubungan dengan kesehatan mental. Mbak Diantin ya? Ini Bu Diantin. Terima kasih pertanyaannya Bu Dianti. Kalau itu sudah didiagnosa sebagai narcissistic personality disorder, berarti itu ada hubungannya dengan kesehatan mental. Penyebab mereka mempunyai narcissistic disorder ini biasanya berasal dari trauma masa kecil yang berlebihan. Jadi mereka sedang menggunakan trauma responnya itu menjadi fight, flight, atau suppress emotion. Atau freeze. Jadi mereka itu menjalankan kehidupannya dengan cara yang seperti itu. Kita, orang yang sehat, tidak akan bisa melawan orang-orang yang narcissistic disorder seperti ini. Jalan terbaik untuk melawan mereka adalah menghindar. Karena melawan mereka sama dengan kita itu ada di trauma responnya mereka, yaitu fight. Termasuk defending, termasuk fighting, termasuk adu bacot, ya. Kita nggak bakalan menang. Karena mereka itu sudah baku banget. Ini sudah kesehatan mentalnya sudah terganggu ya. Jadi traumanya itu sudah baku banget di kepalanya. Mau di break itu kalau nggak profesional nggak bisa. I hope ini menjawab ya. Menjawab ya udah nanti di WA aja lagi ya Mbak. Seperti itu ya, jadi sudah gangguan Mbak Diatin, Japri. Atau coachnya sendiri. Ya Mbak Diatin, itu semoga puas. Kita balik lagi ke topik malam ini. Iya, sepertinya harus menyimpulkan nih. Lagi kesimpulan kayaknya di ujung. Silakan. Oke. Saya simpulkan ya, bahwa a miracle is shift in perception from fear to love. Keajaiban itu adalah perubahan persepsi dari rasa takut menjadi rasa cinta. Hati-hati dengan persepsi ya, karena persepsi itu adalah sumber dari semua kekacauan di dunia ini. Jadi, kalau kita merubah persepsi kita ke positif, it will help. Terus, kehidupan kita akan sesuai dengan persepsi yang kita punya. Jadi, memilihlah memakai kacamata cinta biar persepsi kita bagus, biar hidup kita jadi bagus. Terus keep growing and keep learning ya, knowledge is power seperti yang kita tadi bilang. Kalau kita terus belajar membaik, kehidupan kita pun akan membaik. Terus kasih makanan yang enak-enak buat pikiran kita. Believe it or not, aku sudah tidak baca news, sudah tidak melihat news nearly 12 years. Karena aku tidak mau feeding my mind dengan negativity. Yang negatif yang bagus-bagus saya lihat. Tapi healers pada nggak mau loh. Kalau saya sih mengajarin bahwa we
we have to see read the reality what happened in this world. Sama juga dengan kalau Glasses ini Coach Shanti dan Mbak Indah, saya ada baca buku tentang bagaimana kita tuh melihat cinta Tuhan itu nggak menggunakan kacamata yang berbeda, ya. Jadi kacamata hijau kita bilang Tuhan tuh hijau, ini merah dan segala macam. So untuk melihat cinta itu memang kita take out all the glasses that yang kita pakai. Tapi ya nggak apa-apa, kita pakai kacamata cinta. Jadi kacamata saya malam ini kacamata cinta. Oke, jadi semuanya terlihat indah ya seperti nama Mbak Indah. Oke, malam ini bagus banget. Nanti ada beberapa lesson lagi dari Coach Santi. Skeres ini namanya susah banget ini orang kita. Iya. Remember ya, yang seperti mindset kita, mungkin mindset itu harus diulang ya Mbak Indah. Iya. We attract what we are. We attract what we are. Kalau kita pakai kacamata cinta ya kita akan attract yang indah-indah dalam kehidupan kita dan sebaliknya wis ngono Oke. Gitu aja. Nggak usah repot gitu kan ya. Oke, kalau gitu. Ya, silakan Dokter Ami. Ini keren banget ya, udah sampai kesimpulan nih. Finally we can really close and wrap up. Seneng banget selalu. Terus bikin aura-auranya kita seneng ya. Dan terima kasih kepada The Healers dan beberapa some correction dari. By the way, ini udah tanggal 14 Desember nih, Dokter Ami. Iya, maksudnya udah akhir tahun ya. Because next week we cannot have the talk show, right? Iya, kita ada masuki ini ya season. Liburan dikit dulu. Mbak Indah mau kemana, Bu Santi mau nanti kemana? Disesuaikan. Aku mau ucapkan terima kasih dulu Mbak Indah silakan. Yang udah hampir berapa tahun nih bersama kita dan ini mau penghujung tahun lagi. Berharap kita jumpa di topik selanjutnya. Dan tetap sehat ya. Yes, amin. Jadi juga salam buat keluarga, kemudian The Healers yang telah memberi some correction seperti Bu Astrid, Fasile, kemudian pertanyaan dari Bu Diatin, Bu Diana, terus tadi Pak Didin, Pak Kopi yang mendengarkan, terus Bu Sri Edong dan banyak lagi. Jangan lupa yang di Bali, Mbak Mercy dan Mbak Tasya. Terima kasih supportnya selama ini ya. Sampai kita ketemu lagi di topik selanjutnya Mbak Indah. Sehat selalu Mbak Indah. Thank you Dr. Ami, you too. Miss you so much. Nanti kapan-kapan ke Jakarta ke studio nih kita ketemu Mbak Indah. Dengar langsung suaranya. Aku diundang ya. Aku mau dong. Kan kata Bu Astrid nanti banyak yang mau foto sama Coach Santi. Thank you Mbak Indah. Oke, thank you so much. Yes, thank you so much Dr. Ami. Siapa lagi di situ? Iya, ada Dennis dan Om Odi. Oke, terima kasih Pak Alexi juga yang telah memfasilitasi. Dan semuanya ya, selamat menyambut Christmas bagi teman-teman yang merayakan. Ya, semoga tahun ke depan lebih baik ya. Amin. Tidak ada peperangan, penuh cinta dunia ini. Iya, amin. Semuanya pakai kacamata cinta, jangan lupa. Oke, thank you, selamat malam. Terima kasih ya. Terima kasih for having me ya. Yes, Coach, kita yang makasih banyak, Coach. Terima kasih loh. Iya, I'm having a great time. Yeah, we do. Terima kasih juga para The Healers di luar sana yang mendengarkan ya. Terima kasih cintanya, semua cintanya. Keluarga saya dan saudara-saudara yang di Bali, di Jawa. Alright, good night. Oke, bye-bye. Thank you semuanya. Selamat malam. Bye. Oke. Take care. Yes, thank you. Oke, thank you Dr. Ami, thank you Coach Shanti dan The Healers. Thank you so much for tuning in di malam hari ini dalam Health and Lifestyle Highlights. I'll see you when I see you. Indah Firdaus pamit. Bye everyone.